PT Pamamyam yang terdiri dari Yoriko, Mutiara, Sylvie, Natalia, dan Cecilia. Yang pertama ialah konsep planning. Planning terdiri dari 5W1H, yaitu yang pertama, what. PT Pamamyam membuat frozen food dimsum. Yang kedua, where. Di mana letak perusahaannya? Perusahaannya terletak di Kompleks Setiabudi. Dan di mana akan dijual? Makanan ini akan dijual ke berbagai supermarket, ke kantin universitas, dan marketplace. Yang ketiga adalah when, yang dimana akan mulai dilaksanakan pada awal bulan, karena untuk menyesuaikan dengan periode perhitungan hasil penjualan. Yang keempat, why, karena produk ini bisa dimakan semua kalangan dan populer di masyarakat. Yang kelima ialah who, yang akan mengerjakannya adalah yang pertama yaitu manajer Yoriko, yang kedua sekretaris Mutiara, yang ketiga admin Cecilia, yang keempat sales Sylvie, dan yang kelima bagian keuangan yaitu Natalia. Keenam ialah how, bagaimana melakukannya. Yang pertama menyiapkan bahan-bahan. Total pengeluarannya untuk bahan sebesar 338.000. Yang kedua menyiapkan alat pembungkus. Total pengeluaran alat pembungkus sebesar 55.000. Yang ketiga mengolah bahan-bahan untuk membuat dimsum. Satu kotak dimsum isinya 10 buah dimsum dan dijual seharga 17.000. Target penjualan satu hari ialah 50 kotak. Dan 50 dikali 17.000 sama dengan 850.000 yang merupakan pendapatan kotor. Pendapatan bersih satu hari ialah pendapatan kotor dikurang modal sama dengan 850.000 dikurang 393.000 sama dengan 457.000. Dan tujuan dibuatnya planning ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dimsum atau produk yang kita kenal akan disukai banyak orang. 2. Organizing. Struktur organisasi di PT Pamamyam terbagi menjadi manajer berada di top manajemen. Kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sekretaris manajer, yang kedua admin, ketiga sales, dan keempat keuangan. Selanjutnya adalah konsep staffing. Yang pertama, bagaimana cara melakukan rekrutmen? 1. Dengan cara menyebarkan lowongan kerja di media sosial. 2. Membuat lowongan di link website perusahaan. 3. Menyebar lowongan melalui brosur. Yang kedua, bagaimana sistem seleksi? Yang pertama ada sistem tes wawancara, kemudian yang kedua ada tes skill yang harus dikuasain. A. Untuk bagian sekretaris. 1. Bisa membantu kepentingan manajer. 2. Mempunyai relasi. 3. Bisa mengatur seluruh jadwal. 4. Bertanggung jawab. B. Untuk bagian admin. 1. Menguasai Microsoft Office dan Excel. 2. Jujur dan bertanggung jawab. C. Untuk bagian sales. 1. Mampu memasarkan produk. 2. Ramah dan sopan. D. Untuk bagian keuangan. 1. Mampu membuat laporan keuangan. 2. Bisa menentukan kerugian atau keuntungan. Dan untuk semua bagian harus bisa saling bekerja sama antar tim. Yang ketiga, penempatan atau posisi. Penempatannya di gedung yang sama tetapi di ruangan yang sesuai dengan bagian masing-masing yang telah dibagi. Posisi sebagai anggota di bagian masing-masing. Yang keempat, cara melakukan pengembangan staf, mengikuti seminar tentang bisnis atau perdagangan. Yang kelima, sistem pembayaran gaji. Untuk sekretaris dan keuangan berjumlah 700.000, untuk admin dan sales berjumlah 500.000. Yang keenam, maintenance atau pemeliharaan tenaga kerja, memberikan tambahan bonus saat penjualan naik. Yang ketujuh, pemberhentian kontrak kerja, akan diberhentikan jika pegawai tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak produktif dalam pemasaran. Konsep pengarahan dan kepemimpinan PT Pamamyam. Pengarahan adalah suatu pembimbingan, petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. Agar orang mau diarahkan, harus ada dorongan dan motivasi untuk kerja. A. Fasilitas. Di PT Pamamyam, karena masih baru, fasilitas yang diberikan adalah berupa 1. Gaji per bulan.
2. Bonus dari penjualan. Jika penjualan meningkat, maka akan mendapatkan bonus. 3. Ada fasilitas berupa THR sekitar 300.000 untuk pegawai junior dan 500.000 untuk pegawai senior. B. Motivasi. PT Pamamyam akan mengikuti teori motivasi dari Maslow, yaitu teori hierarchy of needs, tetapi hanya akan bisa memberikan 4 kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan dasar. PT Pamamyam bisa memberi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, papan, dan sandang dari gaji yang diberikan. Karena PT ini memerlukan pegawai part-time, jadi kebanyakan pegawainya seperti mahasiswa, dan gaji yang diberikan dirasa cukup untuk kalangan mahasiswa. 2. Kebutuhan rasa kasih sayang. Di PT ini, karena pegawai masih sedikit, jadi rasa kasih sayang antar pegawai masih bisa dirasakan, dan juga bisa meningkatkan untuk saling membantu satu sama lain. 3. Kebutuhan penghargaan. Kenaikan jabatan akan diberikan kepada setiap pegawai yang disiplin dan jujur, serta penuh semangat dalam bekerja. 4. Kebutuhan aktualisasi diri. Di PT ini sudah pasti setiap pegawai akan mengenal satu sama lain, jadi setiap orang akan dikenal oleh karyawan yang lain. Untuk teori kepemimpinan, cara mengawasi karyawan yang pemalas dan menghindari tanggung jawab di PT ini adalah dengan cara 1. Selalu memerintah pegawai tersebut untuk bekerja. 2. Harus mengawasi pegawai tersebut agar tetap bekerja sama dalam tim. 3. Jika perilakunya masih tidak berubah, maka harus diberi ancaman, yaitu seperti akan dipecat. Dan kepemimpinan di PT ini akan dilakukan dengan bentuk seni, yaitu seperti bekerja sama antar pegawai dan dilakukan dalam bentuk gaya, yaitu otoritas.